netizen, kembali lagi bersama saya Anji Gautama Putrada. Ini adalah mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Kita sudah di pertemuan 5, yaitu memori sekunder. Dalam video ketiga ini kita akan membahas mengenai baca tulis magnetic disk. Nah, jadi pada video sebelumnya kita sudah membahas berbagai macam memori eksternal. Salah satunya adalah magnetic disk, atau kalau misalnya istilah gaulnya, istilah sehari-harinya adalah hard disk. Nah, yang biasanya kita gunakan menyimpan data di dalam komputer kita atau di dalam laptop kita. Kalau misalnya ini adalah yang ukuran besar, berapa ya, 3 inch kalau nggak salah. Nah, kalau misalnya hard disk yang di dalam laptop biasanya lebih kecil karena laptop bentuknya harus kompak. Nah, hard disk ini untuk menyimpan datanya seperti apa? Hard disk ini kalau dibuka ternyata isinya seperti ini. Jadi ini menyimpan datanya di piringan-piringan ini. Jadi dalam hard disk bentuknya piringan. Nah, ini adalah piringan magnet. Jadi data kita disimpan dalam bentuk magnet. Nah, bagian utama dari hard disk ini ada dua, yaitu yang piringan ini, terus habis itu ini yang bagian kedua yang paling penting adalah ini namanya head. Jadi si head ini ada yang membaca dan menulis data pada piringan-piringan ini. Jadi intinya adalah tempat menyimpannya dan proses baca tulisnya yang dilakukan oleh head. Nah, ini cara kerjanya si head membaca dan menulis. Jadi intinya konsep menyimpan data di dalam hard disk itu adalah karena dia magnet, berarti menggunakan kutub magnet. Jadi kutub magnet itu kan ke utara selatan. Jadi kalau misalnya utara yang ngadep ke sana, selatan yang ngadep ke sini misalnya, berarti itu adalah nilainya 1. Kalau misalnya kebalik, utara yang ngadep bawah, selatan yang ngadep atas, itu adalah berarti 0. Jadi kita tinggal mengatur kutubnya. Nah, gimana cara mengatur kutub magnet? Mengatur kutub magnet bisa menggunakan listrik karena ada sifat elektromagnetiknya yang itu yang 3 jari ini ya. Kalau misalnya arah listriknya ke sana, arah magnetnya ke sini, terus habis itu fokusnya ke atas gitu. Ya, ceritanya gitu. Nah, ini ceritanya kayak gini. Jadi ini listriknya yang mengirim nilai 1 atau 0. Nah, kalau misalnya 1 berarti dia ngalir ke sini, kalau misalnya 0 berarti dia ngalirnya sebaliknya. Nah, jadi tinggal kalau misalnya ngalir ke sini dengan rumus jempol ini kan, kalau misalnya ngalir ke sono jadi kumparannya ke sini, kalau misalnya ngalir ke sono kumparannya jadi sebaliknya. Jadi kutubnya ditentukan oleh listrik yang mengalir di kumparan ini. Nah, terus itu adalah menulisnya. Kalau membacanya menggunakan sensor, namanya apa? Namanya MR sensor ini. Jadi MR sensor ini bisa menentukan nilai yang disimpan ini kutubnya mengarah kemana. Kalau misalnya mengarah ke sana berarti nilainya adalah 1. Kalau misalnya mengarah ke sono sebaliknya berarti nilainya adalah 0. Nanti nilai ini dikirim kepada si CPU. Ini panah ke atas itu menunjuk ke CPU. Itu adalah proses baca tulis pada hard disk. Nah, piringannya itu seperti apa sendiri bentuknya. Nah, ini tadi kan kita ngomongin piringan, tempat menyimpan datanya. Piringannya itu mempunyai struktur. Strukturnya itu disebut, jadi kan bentuknya seperti lingkaran donat ini. Nah, ini punya lintasan, jadi seperti trek lari. Trek lari itu punya lintasan juga. Nah, ini juga punya lintasan, namanya juga trek. Kalau lari namanya trek, ini juga trek. Jadi ada trek 1, terus habis itu ada trek 2 lebih dalam, nanti trek 3 lebih dalam, terus habis itu trek 4. Jadi makin ke dalam treknya semakin kecil. Satu trek itu dibagi lagi menjadi beberapa sektor. Nah, ini misalnya di sini kita ada dalam satu trek ini ada 8 sektor ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, setiap sektor ukurannya sama. Baru di dalam satu sektor ini disimpan datanya. Nah, biasanya kalau nggak salah apa namanya, membaca data itu per sektor ini. Jadi misalnya mau butuh data maka diangkutlah sektor tersebut ke si komputernya, baru di komputernya nanti dicari lagi data yang diperlukan seperti apa. Di antara sektor itu ada gap. Kenapa ada gap? Biar datanya tidak bercampur.
Jadi itu adalah akhir dari video kedua. Dalam video ini kita berhasil membaca proses baca tulis pada magnetic disk. Jadi di video berikutnya kita membahas karakteristik dari sebuah magnetic disk. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada video berikutnya.